Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuat video public speaking pidato dengan tema kecantikan wanita di era media sosial, antara persepsi, tekanan, dan juga pemberdayaan. Langsung aja kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi. Dan tentunya tidak lupa salam penuh cinta untuk perempuan hebat yang hadir di ruangan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hawa Ayu Karimawati, seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan juga seorang content creator, khususnya di bidang beauty. Teman-teman milenial dan juga Gen Z khususnya yang saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan lebih dekat dari ponsel di tangan kita saat ini, yaitu tentang kecantikan, media sosial, dan diri kita sendiri. Yang pertama, ketika media sosial mendefinisikan cantik hari ini, kita hidup di era ketika satu foto di Instagram, satu video di TikTok, atau satu komentar dari orang asing yang menentukan apakah kita cukup cantik atau tidak. Menurut laporan Dove Global Beauty and Confidence Report 2016, lebih dari 70% perempuan muda merasa tekanan besar untuk tampil cantik sesuai standar media, dan juga angka ini terus meningkat seiring naiknya penggunaan media sosial. Media sosial membentuk persepsi kita secara perlahan, namun juga memiliki filter, algoritma, influencer, dan juga standar ideal yang seringkali tidak realistis. Kita mulai percaya bahwa kulit harus selalu mulus, badan harus selalu ramping, senyum harus selalu sempurna, dan juga hidup harus selalu terlihat bahagia. Padahal apa yang kita lihat seringkali bukan kenyataannya, melainkan kurasi. Yang kedua, tekanan psikologis ketika standar kecantikan menjadi beban. Teman-teman, tekanan ini nyata. Sebuah studi dalam Journal of Social and Clinical Psychology 2018 menentukan bahwa semakin sering seseorang menggunakan media sosial visual seperti Instagram, semakin besar pula munculnya resiko body desensitization and self objectification. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal kita hanya melihat highlights mereka tentang realita. Kita lupa bahwa yang kita lawan bukan kulit orang lain, bukan tubuh orang lain, tapi algoritma. Dan ketika kelelahan ini muncul, merasa tidak cukup, tidak sesuai, tidak sempurna, disitulah dampak negatif sosial media mulai meninggalkan jejaknya. Kemudian yang ketiga, saatnya mengubah cara pandang kita, teman-teman. Kecantikan bukan hanya visual, tapi juga bernilai. Namun itulah saat kita menantang narasi ini, karena kecantikan sejati tidak pernah sesederhana warna kulit atau ukuran pinggang. Nah, mari nih kita lihat kata-kata dari penulis dan juga aktivis perempuan Chimamanda Ngozi Adichie dalam bukunya yang berjudul We Should All Be Feminist. Culture does not make a people, people make culture. Budaya tidak membuat kita, kitalah yang membentuk budaya. Artinya standar kecantikan tidak ditetapkan oleh aplikasi ataupun tren, kitalah yang membuat kuasa untuk mengubahnya. Kemudian poin keempat, kecantikan yang berdaya dari konsumen menjadi kontributor. Kita perlu menggeser cara kita menggunakan media sosial. Betul? Ya, bisa kita mulai bukan lagi sebagai cermin yang menghakimi, tapi sebagai panggung untuk memberdayakan. Mulailah dengan, yuk mari kita mengikuti akun yang sehat secara mental, membagikan konten yang realistis misalnya, menghargai tubuh kita sebagai rumah, bukan objek. Memuji diri sendiri dengan jujur dan juga penuh cinta, berani tampil apa adanya, tanpa ketakutan, dan yang terpenting, sadar bahwa kecantikan sejati adalah kombinasi antara karakter, kepribadian, keaslian, empati, dan juga percaya diri. Makna sebenarnya dari cantik. Cantik bukan soal seberapa banyak orang yang menyukai kita. Bukan pula banyak orang yang menyukai foto kita. Cantik bukan soal seberapa sempurna warna kulit kita di depan kamera. Cantik bukan soal validasi dari komentar ataupun likes. Cantik adalah ketika kita mengenal diri, membentuk diri sebagaimana kita ada, dan berani hadir di dunia dengan autentik. Cantik adalah keberanian menjadi diri sendiri, dan
itu sesuatu yang filter manapun gak bisa ciptakan, ya kan? Betul. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin meninggalkan satu pesan sederhana. Mari kita berhenti membiarkan media sosial untuk mendefinisikan kecantikan kita. Sebaliknya, gunakan suara kita untuk perempuan muda yang cerdas, kritis, berdaya, dan untuk mendefinisikan kecantikan versi kita sendiri. Karena ketika perempuan mulai mencintai dirinya apa adanya, dunia juga akan ikut mencintainya. Bahkan dunia ini juga bisa ikut menjadi tempat yang lebih indah. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.